首先，让我们自我介绍一下。我叫 Fian，我叫 Caitlin，我叫 Bibi，我叫 Anaya，我叫 Abigail，我叫 Fiana，我叫 Audrey。我们发自的学历是多元文化，因此我们注册了不同地方的 Instagram 账户来传播关于印度尼西亚多元文化的更多信息。接下来，请大家欣赏我们的视频。 Loh, kok sepi? Kemana semua orang? Apa yang terjadi? Lebih baik kita masuk ke dalam. Kita cari Kak Helda. Kak Helda? Semuanya keluar, Nin. Siapa, Kak? Maksud kakak apa? Anak-anak di sanggar ini, mereka semua memutuskan untuk keluar dari sini. Mereka udah gak tertarik lagi dengan jaipong. Dan sekarang mereka lebih minat ke tarian modern. Maksudnya sejenis dance, Kak. Dan tempatnya ada di seberang jalan depan sanggar ini. Loh, kok bisa secepat itu sih semua anak-anak beralih ke tempat lain? Gak tahu, Nin. Sekarang gak ada harapan lagi. Karena mereka semua udah terpengaruh sama budaya luar. Sekarang banyak banget budaya luar yang masuk di Indonesia. Dan kayaknya banyak anak-anak yang menyukai budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Mungkin kakak akan segera menutup sanggar ini. Jangan, Kak. Masih ada kami yang akan bertahan di sanggar ini. Iya, Kak. Masih ada kita yang akan terus melestarikannya. Bahkan, kita berjanji akan memperkenalkan budaya tarian Indonesia ke seluruh dunia. Terima kasih. Ternyata masih ada anak-anak muda yang peduli dengan budaya Indonesia seperti kalian. Iya dong, Kak. Keberagaman budaya kan identitas bangsa kami. Jadi, sebagai penerus bangsa, kita harus melestarikannya. Benar juga ya. Kalau gitu, lebih baik kita mulai aja yuk menarinya. Ayo! Setelah menyaksikan video tadi, sadarkah kalian bahwa masuknya budaya asing di era globalisasi mengakibatkan generasi muda untuk mulai melupakan kebudayaannya sendiri? Hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena Indonesia yang penuh dengan keberagaman tidak akan hidup tanpa Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman tetapi tetap bersatu sebagai negara. Keberagaman tersebut harus dilestarikan agar budaya di Indonesia tetap hidup. Menurut Charles Yohanes Olin dari Kompasiana, kebudayaan adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk hidup dan berkembang. Keberagaman budaya adalah identitas bangsa kami. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, minat masyarakat Indonesia untuk mempelajari kebudayaannya menurun karena masuknya budaya asing yang modern. Dengan mengetahui hal tersebut, kami sebagai generasi muda dan penerus bangsa wajib melakukan suatu aksi untuk meningkatkan minat masyarakat, khususnya para remaja, untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, visualisasi tadi diambil dari proses baru yang berjudul Jangan Biarkan Jaipong Hilang dari Indonesia yang ditulis oleh Irma Erviana. Dalam proses baru tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa proses yang bersifat fleksibel, universal, dan dipengaruhi oleh budaya barat menceritakan mengenai cinta tokoh utama terhadap budaya Indonesia, yaitu tari Jaipong. Dalam cerita pendek tersebut, banyak remaja-remaja yang menganggap tarian tersebut kuno, karena masyarakat telah dipengaruhi oleh budaya asing. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, sehingga banyak yang melupakan budaya Indonesia. Melalui kutipan, apapun yang terjadi, kita harus tetap melestarikan budaya tari Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi? Dari cerita pendek tersebut memberikan inspirasi bagi kami untuk melakukan suatu aksi nyata berupa membagikan makanan tradisional Indonesia untuk mengedukasi masyarakat dan mendalami mengenai akar kebudayaan makanan tradisional. Melalui aksi nyata yang bertema keberagaman budaya dan topik makanan tradisional Indonesia dengan judul Indonesia for All, yang mengartikan bahwa satu bahan utama pada makanan dapat memasukkan keberagaman makanan tradisional Indonesia. Keberagaman menghidupkan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, melalui aksi ini, masyarakat, khususnya remaja-remaja, dapat mengenali makanan tradisional Indonesia dan dapat melestarikannya. Melalui nilai Serviam, totalitas, dan cinta dan belas kasih, kami dapat menjadi contoh untuk melestarikan budaya Indonesia. Sehingga, kami dapat mengajak masyarakat untuk mengenali, mencintai, dan melestarikan budaya Indonesia. Dalam melestarikan kebudayaan Indonesia, ada satu hal yang menarik banget nih yang bisa kita bahas, yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya. Pertama-tama, bagaimana sih sebenarnya keadaan sosial budaya pada Kerajaan Sriwijaya? Sosial merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kata sosial sendiri berasal dari bahasa Latin yang adalah socius, yang artinya adalah segala sesuatu yang lahir, tumbuh serta berkembang bersama. Sedangkan budaya adalah pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan juga rasa. Kerajaan Sriwijaya sendiri memiliki kehidupan sosial yang berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya merupakan wilayah jalur perdagangan. Kalian tahu gak sih, ternyata makanan yang mungkin menjadi cemilan kita sehari-hari sudah ada loh dari zaman Sriwijaya. Makanan tersebut adalah pempek. Menurut salah satu artikel Kompas yang ditulis oleh Adrian Fajriansyah, pempek adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Pempek telah ada sejak masa kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 sampai ke-14 Masehi.
Pempek menjadi bekal para tentara kerajaan Sriwijaya ke medan perang sebelum menjadi makanan rakyat seperti sekarang. Hal ini terbukti dari temuan di prasasti Talangtuo yang menyatakan bahwa tanaman sagu sudah ada di Palembang sejak abad ke-7. Keren kan? Makanan tersebut bisa bertahan loh sampai sekarang. Nah, setelah mengetahui sejarahnya, kita juga harus tahu dari sisi antropologi. Jika membahas antropologi, pasti tidak bisa jauh dari 7 unsur dan 3 wujud kebudayaan. Apa sih unsur dan wujud kebudayaan? Kebudayaan secara tersendiri tidak dapat dilihat atau dipegang karena bersifat abstrak. Namun, hasil atau wujud kebudayaan dapat dideteksi oleh panca indera manusia dan diklasifikasikan menjadi 3. Wujud pertama yang merupakan kesatuan ide, gagasan, dan ideologi, seperti Pancasila. Wujud kedua yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dipegang, seperti tarian dan musik. Lalu wujud ketiga yang dapat dilihat dan dipegang, seperti makanan, pakaian, dan rumah tradisional. Lalu, unsur kebudayaan apa? Menurut Keteraningrat, seorang antropologis di Indonesia, di dunia ini terdapat 7 unsur kebudayaan yang sifatnya bersifat universal, yaitu sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, agama, sistem teknologi, dan sistem mata pencaharian atau ekonomi. Lalu, kira-kira makanan masuk yang mana ya? Menurut Pendika.com oleh Edelweiss Ranjana, makanan adalah sumber energi yang sangat vital bagi makhluk hidup dimanapun. Tanpa adanya makanan, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Nah, makanan ini masuk ke dalam wujud ketiga, karena dapat dipegang dan dilihat. Makanan juga merupakan unsur teknologi, karena adanya keberagaman cara memasak serta mengolah bahan menjadi suatu makanan. Sistem teknologi ini juga mencakup peralatan dan perlengkapan yang dapat dibutuhkan manusia dalam hidup sehari-harinya, dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, kami memilih bagaimana tepung sagu dapat menghasilkan berbagai macam makanan sebagai topik utama kami. Salah satu makanan hasil olahan tepung sagu ini adalah pempek. Pasti tahu kan? Tahukah kalian tapi, kalau pempek ini sebenarnya bukan murni berasal dari Indonesia, melainkan merupakan perpaduan budaya atau akulturasi dengan budaya Tionghoa. Pempek terbuat dari olahan tepung sagu dan ikan asal Tionghoa yang sering kita kenal dengan sebutan bakso ikan. Akulturasi itu apa ya? Akulturasi merupakan persilangan budaya di mana dua budaya menyatu dan melahirkan sesuatu yang baru, tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kedua budaya aslinya. Perpaduan budaya ini masuk secara damai, atau bisa disebut dengan penetration Pacific, di mana makanan ini datang ke Indonesia melalui pedagang Tionghoa yang datang ke Sriwijaya saat itu. Makanan lain yang melalui proses perubahan budaya adalah otak-otak, yang melalui proses perkembangan budaya yaitu penambahan, di mana masyarakat Tionghoa berinteraksi dengan masyarakat lokal dan kedua budaya bersilang. Perubahan budaya juga merupakan proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan yang terjadi karena adanya dinamika terbentur-bentur unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Proyek kami pun tidak terlepas dari sisi agama. Kami mengangkat perumpamaan tentang talenta yang menceritakan tentang hamba-hamba yang rajin mengembangkan talentanya untuk kebaikan sesama, seperti masyarakat Indonesia yang mau berkarya demi kebaikan sesama dan juga negaranya. Hamba yang tidak mengembangkan talentanya yang diberikan oleh Tuhannya menggambarkan sebagai masyarakat, terutama remaja masa kini yang malas untuk melestarikan budayanya. Sedangkan hamba yang mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya menggambarkan remaja masa kini yang memiliki kesadaran dalam berkarya untuk melestarikan budaya. Melalui mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur, kami memetik pelajaran yang sesuai dengan aksi nyata kami, yakni mujizat hanya akan terjadi jika kita mau bertindak. Tindakan yang dimaksud berupa membagikan makanan, memberikan informasi, serta mewawancarai siswi-siswi dari SMA Santa Ursula Jakarta mengenai makanan tradisional Indonesia. Nah, dengan adanya mujizat ini dan prosa yang dijelaskan di awal, budaya Indonesia akan tetap hidup jika kita mulai melestarikan dari diri sendiri. Niat yang disertai usaha baik akan mendatangkan suatu mujizat. Di sini, mujizat yang ingin kami capai adalah remaja masa kini yang cenderung memiliki kesadaran untuk menghargai, mencintai, dan melestarikan budayanya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan inisiatif, perjuangan, proses, serta doa. Dengan mengenali dan melestarikan makanan tradisional Indonesia, keberagaman budaya Indonesia akan selalu hidup. Kita dapat menunjukkan hubungan konsep keberagaman budaya dengan aksi nyata integrated learning dengan membagikan berbagai macam makanan tradisional yang terdiri dari tepung sagu. Keberagaman budaya Indonesia dapat ditunjukkan melalui makanan tradisional. Tepung sagu dapat menghasilkan berbagai macam makanan, seperti otak-otak, kerupuk amplang, kue lumpang, lenggang panggang, pempek, dan lain-lain. Salah satu makanan yang kita sediakan adalah pempek. Pempek merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari Palembang dan terbuat dari ikan tenggiri dan tepung sagu. Pempek memiliki aneka ragam jenis dan rasa yang berbeda, seperti pempek kakul, pempek lenjer, pempek telur, pempek rebus, pempek keriting, dan lainnya. Selain pempek, kami juga menyediakan makanan lain, yaitu otak-otak. Otak-otak adalah makanan khas Nusantara yang terbuat dari olahan ikan tenggiri yang dihaluskan, tepung sagu, serta rempah-rempah, lalu dibungkus oleh daun dan dibasuh dengan cara dikukus atau dipanggang. Makanan yang dapat dimakan sebagai lauk dan juga kudapan ini dipercayai sebagai perpaduan antara hidangan Melayu dan peranakan. Keberagaman adalah suatu yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Keberagaman budaya sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya.
Keberagaman budaya di Indonesia memiliki banyak peran dan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Maka dari itu, kami harus mulai dari diri sendiri untuk mengenali dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga kebudayaan tersebut akan selalu hidup karena keberagaman budaya adalah identitas bangsa Indonesia. Erzählt uns deine Erfahrung mit traditionellen Essen. Makanan ini kalian ada yang tahu nggak apa aja? Pempek. Ini pempek ya sih? Ya itu pempek. Otak-otak. Ya benar. Boleh dicoba dulu makanannya? Makanannya enak nggak? Enak banget. Enak sih ya, enak. Kalian sehari-hari makan makanan tradisional seperti ini juga nggak? Iya. Iya dong. Menurut kalian tuh, apakah teman-teman kalian sama masyarakat di sekitar kalian tuh juga makan makanan tradisional nggak sih? Iya, iya dong kan pasti karena kan kayak di sekolah kita sendiri aja makanan tradisional udah banyak banget ya di sekitar kita. Jadi sebenarnya secara nggak langsung juga Sandro kan bantu kita untuk lebih membudayakan budaya ya. Terus rasanya juga enak banget makanya masih ada sampai sekarang. Makanan tradisional itu perlu nggak sih dipertahankan dari Perlu lestarikan? dong. Kalau misalnya mereka nggak sempat nyobain makanan tradisional, Sedih sayang sih. banget ya. Iya, iya benar-benar. Mau nggak kalian ikut serta untuk melestarikan dan mempertahankan? Mau dong. Nah, kalau kalian versi kalian lestariinnya gimana? Iya, lestariinnya gimana nih? Kita cari dulu toko yang misalkan enak jualannya. Terus kita bilang ke teman kayak coba deh enak tau. Iya. Emang kita sebar. Dengan cara promosi nih ya berarti. Iya. Boleh dicontoh tuh saran dari teman kita, Rachel dan Janet. Erkunde